Halo teman-temannya Furi, kembali lagi di tayangan Mitos dan kali ini Mami Furi ingin membahas tentang mitos cadas pangeran. Tetapi sebelumnya jangan lupa buat kamu yang baru nonton tayangan Mami diklik tombol subscribe-nya ya biar makin nambah subscribernya. Dan kali ini Mami Furi ditemani sama anak-anak asuh di boneka Furi Harun. Nah, untuk kalian yang ingin mengadopsi baik boneka creepy yang seram atau boneka-boneka lucu, bisa chat admin boneka Furi Harun, nomornya ada di deskripsi. Oke, di awal tahun 1999, selepas lulus SMA, Mami Furi sering melewati cadas pangeran. Karena kebetulan memang orang tua Mami tinggal di Kuningan, Cirebon. Sementara itu, Mami lepas SMA kerja di Bandung. Jadi kadang sebulan sekali pasti melewati jalan cadas pangeran. Nah, kalau lewatnya pagi-pagi sih nggak apa-apa ya, pemandangannya indah banget. Tapi kalau lewatnya pas maghrib atau malam hari, jangan ditanya deh. Seringkali ada kecelakaan, bahkan banyak penampakan sosok makhluk astral yang terlihat melintas di jalan. Nah, salah satu pengalaman horor Mami adalah saat Mami Furi sedang beristirahat di warung-warung pinggir jalan. Nah, jadi dulu itu kalau ke Bandung ya pasti naik travel. Namanya itu kalau nggak salah dulu 4848. Jadi supir memang sengaja beristirahat di sana. Siapa tahu ada yang mau ke toilet gitu ya atau mau membeli minuman. Nah, posisinya itu sudah hampir maghrib ya teman-teman. Dan posisi toiletnya ada di bawah. Jadi ada jalan turunan ke belakang warung, jalan kaki ke bawah. Namun, setiba di toilet umum, Mami Furi melihat sosok seperti badannya itu kayak kadal atau buaya ya karena gede. Tapi wajahnya itu manusia, tepatnya wanita dengan lidah yang menjulur panjang dan dia lagi melotot gitu ya, melotot ngelihat Mami. Langsung Mami baca ayat kursi dan masuk ke toilet karena memang udah nggak tahan ya pengen pipis. Nah, selesai dari toilet, si sosok tersebut seakan perlahan itu menghilang gitu, jadi kayak pergi ke atas gitu ya. Nah, yang terlihat itu hanya ekornya aja. Bahkan sampai saat ini Mami Furi nggak tahu sosok itu apa, siapa, dan namanya tuh apa gitu karena bentuknya aneh. Nah, sebetulnya masih ada yang kadang Mami suka lihat. Sosok kuntilanak atau bapak-bapak tua yang sedang menyeberang jalan yang seringkali Mami Furi lihat sekelebatan kalau memang sedang melewati jalan cadas pangeran. Tetapi mereka tidak terlalu bikin penasaran seperti sosok wanita berbadan seperti buaya yang Mami lihat di toilet umum. Nah, kali ini Mami akan membahas sejarah dibangunnya cadas pangeran. Karena banyak sekali cerita-cerita horor ataupun cerita-cerita mistis yang pernah terjadi di sana. Kisah cadas pangeran. Di tengah rimbunnya perbukitan kota Sumedang, ya, terdapat sebuah tempat yang dikenal dengan nama Cadas Pangeran. Nah, sebuah tebing curam yang menjadi salah satu bagian penting dari sejarah. Dan banyak sekali mitos yang berkembang di daerah tersebut. Jalanan yang membelah tebing ini dikenal sebagai bagian dari jalan yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda di awal abad ke-19. Namun kisah-kisah di balik pembangunannya serta misteri yang menyelimutinya masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya masyarakat setempat. Mitos paling terkenal yang mengelilingi Cadas Pangeran adalah tentang pertemuan antara Pangeran Cornel, pemimpin Sumedang yang terkenal berani, dengan Gubernur Jenderal Herman William Daendels yang merupakan perwakilan dari kolonial Belanda. Nah, proyek pembangunan jalan tersebut, Daendels yang saat itu menginginkan jalan besar yang akan menghubungkan antara Batavia dengan Cirebon. Mengerahkan ribuan tenaga kerja paksa dari penduduk setempat untuk membangun jalan melintas di tebing curam di Cadas Pangeran. Namun, pembangunan kali ini memakan korban jiwa yang sangat banyak.
dikarenakan kondisi medan yang juga sangat berbahaya. Bahkan suatu hari ketika Daendels datang ke lokasi untuk meninjau pembangunan, Pangeran Cornel yang mewakili rakyat Sumedang menolak untuk bersalaman dengan Daendels. Cornel yang terkenal dengan kebijaksanaan serta keberaniannya dengan tegas berkata, "Tangan ini tidak akan menjabat tangan seorang penindas yang memperbudak rakyatku." Bahkan kata-kata tersebut menjadi simbol perlawanan yang sangat berani dari rakyat Sumedang kepada kekuasaan kolonial. Meski Daendels merasa terhina, ia tidak bisa berbuat banyak karena Pangeran Cornel sangat dihormati oleh rakyatnya. Setelah peristiwa tersebut, masyarakat sekitar mulai percaya bahwa roh Pangeran Cornel masih menjaga Cadas Pangeran bahkan hingga saat ini. Mereka percaya bahwa tebing itu memiliki kekuatan goib yang melindungi wilayahnya dari kejahatan. Konon banyak orang yang mencoba untuk melakukan perbuatan jahat di daerah tersebut mengalami kecelakaan atau mengalami nasib buruk. Bahkan para pengendara yang melewati jalan di sekitar Cadas Pangeran seringkali melaporkan kejadian aneh. Seperti kendaraan yang tiba-tiba mogok tanpa alasan atau bahkan mendengar suara-suara bisikan di malam hari. Salah satu kisah mistis yang sering diceritakan oleh masyarakat adalah tentang seorang pengemudi truk yang sedang melewati jalanan Cadas Pangeran di malam hari. Saat melewati tikungan tajam di tebing itu, ia melihat sosok seorang pria tua berdiri di jalan. Karena mengira orang tersebut adalah warga lokal yang membutuhkan tumpangan, maka sang supir menawarkan tumpangan kepada orang tersebut ya. Namun saat pria itu naik ke dalam truk, tiba-tiba truk tersebut mengalami kejadian aneh, menjadi sangat berat dan sulit dikendalikan. Ketika sang pengemudi menengok ke belakang, pria itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan rasa takut yang mendalam pada sang pengemudi. Selain sosok pria tua, banyak juga yang melaporkan melihat bayangan-bayangan misterius di sepanjang jalan Cadas Pangeran. Bayangan tersebut seringkali muncul dalam kabut tebal yang menyelimuti daerah tersebut. Seakan-akan ada makhluk tak kasat mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Ada yang percaya bahwa bayangan-bayangan itu merupakan arwah para pekerja paksa yang tewas saat membangun jalanan Cadas Pangeran. Namun mereka dikatakan tidak pernah menemukan kedamaian dan terus berkeliaran di sekitar Cadas Pangeran. Apakah kalian percaya dengan mitos tersebut? Cerita-cerita seram semakin diperkuat oleh banyaknya kecelakaan yang sering kali terjadi di daerah Cadas Pangeran. Beberapa orang percaya bahwa kecelakaan tersebut bukan semata-mata karena medan jalan yang berbahaya saja, tetapi juga karena ada gangguan dari makhluk goib yang menghuni tempat tersebut. Para supir yang sering melintas di jalan itu memiliki ritual sendiri sebelum melewati Cadas Pangeran, seperti membunyikan klakson 3 kali atau mengucapkan salam sebagai tanda penghormatan kepada para penunggu di tempat tersebut. Di sisi lain, masyarakat Sumedang juga percaya bahwa Cadas Pangeran adalah tempat yang sakral. Mereka sering mengadakan upacara adat di sekitar kawasan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur serta arwah para pahlawan, terutama untuk Pangeran Cornel.
Upacara tersebut biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu dengan harapan agar cadas pangeran tetap menjadi tempat yang aman dan terlindungi. Tidak hanya cerita mistis, cadas pangeran juga menyimpan daya tarik tersendiri bagi para pecinta sejarah serta petualang. Bahkan banyak sekali orang datang ke tempat ini untuk menyaksikan pemandangan alam yang menakjubkan. Dari tebing-tebing curam yang menjulang di atas lembah. Namun, meskipun pemandangannya sangat memukau, rasa mistis yang menyelimuti tempat ini tidak pernah hilang. Bahkan ada juga pendaki yang datang ke sana merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ada juga kisah tentang seorang pendaki yang memutuskan untuk bermalam di sekitar cadas pangeran. Saat malam tiba, ia merasakan angin dingin yang tiba-tiba berhembus, diikuti oleh suara langkah kaki di sekeliling tendanya. Namun ketika ia keluar untuk memeriksa, tidak ada siapapun di luar. Namun perasaan mencekam terus menyelimutinya hingga pagi hari. Setelah kembali ke desa, ia baru diberitahu bahwa tempat itu memang dikenal angker dan tidak ada penduduk yang berani untuk mendirikan tenda di sana. Mitos lain yang mengelilingi cadas pangeran adalah bahwa tempat ini diyakini sebagai gerbang menuju dunia gaib. Bahkan beberapa paranormal dan orang-orang yang memiliki kepekaan spiritual sangat meyakini bahwa cadas pangeran adalah salah satu titik energi di Pulau Jawa, di mana dunia manusia dan dunia roh saling bersinggungan. Mereka yang memiliki kemampuan khusus konon dapat melihat makhluk-makhluk gaib. Berkeliaran di tempat ini menjaga wilayah yang dianggap sebagai wilayah yang keramat. Meski penuh dengan cerita mistis dan misteri, cadas pangeran tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sumedang. Bahkan, tempat ini merupakan simbol perlawanan dan juga simbol keberanian, sekaligus dari Pangeran Kornel menjadi saksi bisu sejarah panjang daerah tersebut. Hingga kini, bahkan masyarakat masih menghormati cadas pangeran sebagai tempat yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Antara dunia manusia dan dunia alam gaib yang selalu hidup berdampingan. Dengan segala mitos serta keangkerannya, cadas pangeran tetap menjadi tempat yang menarik bagi siapapun yang ingin merasakan nuansa mistis sekaligus menelusuri jejak sejarah yang penuh makna. Di antara tebing-tebing yang curam dan jalanan yang berliku, kisah Pangeran Kornel dengan segala misteri yang menyelimuti tempat ini terus hidup dan diceritakan dari generasi ke generasi. Oke teman-teman, itu tadi kisah singkat tentang cadas pangeran. Apakah kalian pernah melewati jalan tersebut lalu pernah merasakan atau melihat sesuatu yang aneh? Kalian bisa share di kolom komentar. Sekali lagi, ini hanyalah mitos. Boleh percaya ataupun tidak, karena kebenaran hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. See you on the next episode. Bye-bye.